Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ibu pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini keadaannya sehat semua ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bagaimana hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah, kalau semuanya hadir berarti semua sudah siap ya untuk menerima pelajaran kita hari ini. Seperti yang kalian lihat pada gambar yang Ibu bagikan, kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, terdapat tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, kalian dapat menguraikan dongeng yang kalian baca menggunakan peta pikiran yang terperinci. Kemudian kalian bisa juga mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada dongeng. Selanjutnya, kalian bisa mengetahui proses pembuatan kayu menjadi meja dan kursi. Selanjutnya kalian juga bisa mengetahui mengenai dampak dari berkurangnya pohon yang terdapat di hutan. Serta kalian bisa mengetahui langkah apa saja yang kalian dapat lakukan untuk melestarikan hutan-hutan yang ada di Indonesia. Ibu mau tanya, pasti kalian di sini sudah pernah mendengar dongeng ataupun membacakan dongeng kepada teman-teman kalian. Ketika kalian membacakan dongeng kepada teman-teman kalian, itu dinamakan dengan pendongeng. Di sini Ibu mau bagikan dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Ibu beri waktu kalian untuk membaca dulu mengenai dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Bagaimana? Kalian sudah selesai membacanya? Oke, karena kalian selesai membacanya, di slide selanjutnya bisa kalian lihat terdapat peta pikiran mengenai unsur-unsur dongeng. Oke, sekarang kita akan membahasnya bersama-sama ya. Yang pertama ada judul. Judul adalah nama dalam cerita yang biasanya terletak pada bagian atas cerita tersebut. Seperti yang kalian lihat pada dongeng ini, judulnya terletak pada bagian atas, yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Bagus sekali ya. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pemeran yang terlibat dalam cerita tersebut. Dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus terdapat tiga tokoh, yaitu Tupai, Ikan Gabus, dan juga Ikan Hiu. Yang ketiga ada sifat tokoh. Sifat tokoh itu adalah watak dari masing-masing tokoh. Watak dari masing-masing tokoh ini bisa berbeda-beda tergantung bagaimana penulis meletakkan mereka. Ada yang baik, ada yang jahat. Jadi tergantung dari penulisnya. Selanjutnya ada tempat. Tempat di sini adalah di mana cerita tersebut berlangsung. Kalau dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian bisa baca di paragraf 1, di mana dia terletak di daerah Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Yang selanjutnya itu ada awal cerita. Awal cerita itu adalah awal bermulanya cerita tersebut. Kemudian bagaimana cerita tersebut bisa terjadi. Dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus itu kalian bisa melihat
pada paragraf 2 di mana tupai melihat ikan gabus merasa lesu, kemudian dia menanyainya apa yang terjadi dengan ikan gabus. Disitulah mulainya cerita. Kemudian ada akhir cerita. Akhir cerita adalah bagian akhir dari sebuah cerita atau bagian yang mengakhiri cerita tersebut. Di situ terletak pada bagian akhir di mana tupai memberikan hati ikan hiu, kemudian tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala setelah memakan hati ikan hiu. Yang terakhir ada pesan moral. Pesan moral adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita yang dia buat. Dalam dongeng tupai dan ikan gabus, kalian bisa mengetahui kalau amanatnya itu tolong-menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan, di mana tupai membantu ikan gabus yang merasa kesakitan. Seperti itu. Jadi kalian perlu memahami unsur-unsur dalam cerita dongeng. Dan selain unsur-unsur yang disebutkan tadi, terdapat juga unsur-unsur yang lainnya, yaitu seperti tema, alur, penokohan, latar, dan juga amanat. Anak-anak dalam bercerita biasanya pendongeng itu menggunakan media, yaitu biasanya itu wayang. Wayang tersebut terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Pengrajin kayu adalah sebuah pekerjaan, atau biasanya juga disebut dengan tukang kayu, yaitu pengrajin terampil yang mengubah kayu ataupun memperbaiki struktur kayu ya menjadi meja, kursi, ataupun benda-benda yang berbahan dasar kayu. Di sini kalian bisa melihat bacaannya. Dayung yang mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayahnya yaitu pengrajin kayu. Mau tahu apa yang dilakukannya? Ini cerita Beno. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuknya menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi itu sekitar 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel tersebutlah orang-orang membeli meja dan kursi buatan ayahku. Seperti kalian sudah membaca cerita dari ayah Beno, ternyata membuat meja dan kursi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalian perlu merawat meja dan kursi yang biasa kalian pakai. Seperti yang kalian lihat gambar selanjutnya, itu adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi yang ternyata membutuhkan proses yang sangat panjang. Dimulai dari pohon yang terdapat di hutan. Kemudian pohon tersebut ditebang oleh para penebang kayu. Setelah sudah siap, kayu tersebut dibawa menggunakan angkutan untuk dibawa ke kota. Di kota tersebut dibuat oleh pengrajin kayu seperti yang dilakukan oleh ayah Beno yang membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Setelah sudah siap, dia membawanya ke toko mebel. Disinilah orang-orang membeli meja dan kursi yang telah dibuat oleh ayah Beno. Setelah kalian sudah mengetahui mengenai pekerjaan pengrajin kayu, kalian perlu juga mengetahui mengenai pekerjaan yang lainnya. Jadi di sini nanti ibu akan membentuk suatu kelompok yang terdiri atas 4 atau 5. Kemudian kalian akan mencari menguraikan jenis-jenis pekerjaan yang terletak di sekitaran kalian. Lihat misalnya pengrajin logam, terus pengrajin tanah liat,
masih banyak lagi. Nanti di masing-masing kelompok tersebut kalian akan mempresentasikan hasilnya. Jadi sebentar ibu akan membagi kelompoknya. Anak-anak, kayu untuk bahan baku meja dan kursi didapatkan di dalam hutan. Salah satu hutan yang sering diambil pohonnya yaitu hutan Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan itu sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen terbesar. Akan tetapi kini pohon-pohonnya sudah habis semakin berkurang karena sering terjadinya kebakaran hutan ataupun penebangan pohon secara sembarangan. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah penampakan dari hutan Kalimantan. Kalian bisa melihat apakah ada perbedaan dari ke-6 gambar mengenai hutan Kalimantan tersebut. Jelas sekali kalian bisa melihat perbedaannya, di mana yang tadinya masih hijau, sekarang hijaunya sudah berkurang. Yang hijau tersebut menunjukkan adanya pohon, sedangkan yang putih itu menunjukkan hutan yang sudah gundul atau sudah dipenuhi pemukiman. Pada tahun 1950 pohonnya masih banyak sekali, ditandai dengan masih banyaknya warna hijau. Kemudian pada tahun 1985 hutannya mulai berkurang sedikit. Kemudian tahun 2020 semakin berkurang lagi. Kemudian pada tahun 2005 sama-sama berkurang. Kemudian pada tahun 2010 perbandingannya hampir sama antara warna putih dan warna hijau. Artinya perbandingan pohon dan pemukiman warga hampir sama. Kemudian pada tahun 2020 kalian bisa lihat warna putih mendominasi dari warna hijau. Artinya banyaknya pemukiman warga daripada hutan. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa yang terjadi jika terjadi penebangan hutan secara terus-menerus? Yang terjadi jika terjadinya penebangan hutan secara terus-menerus yang tidak terkontrol, maka pertama terjadinya hutan gundul, kemudian terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kemudian bahan tambang mineral mulai habis, kemudian rusaknya ekosistem hutan, terus mata air menjadi kering, rusaknya ekosistem air, sumber daya alam yang ada mulai habis, kemudian kepunahan hewan dan tanaman langka. Hewan-hewan yang tinggal di hutan akan kehilangan habitatnya, seperti yang kalian lihat ada berita-berita hewan-hewan masuk ke pemukiman warga. Itu dikarenakan habitatnya sudah tidak ada. Lantas hal apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, kemudian melaksanakan sistem tebang pilih, menetapkan sistem tebang tanam, mencegah terjadinya kebakaran hutan, melakukan seminar pelestarian hutan, atau juga bisa kalian memberikan sanksi kepada orang-orang yang menebang hutan secara sembarangan. Hutan sembarangan. Oke, karena materinya telah selesai, semoga materi hari ini bermanfaat. Seperti yang kalian ketahui, hari ini kita belajar mengenai unsur-unsur dongeng, kemudian kita belajar juga mengenai pekerjaan tukang kayu, dan yang terakhir kita belajar juga mengenai kelestarian hutan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, kemudian kalian menerapkan materi kali ini dengan baik, seperti contohnya mengenai kelestarian hutan. Kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian wajib tahu apa yang harus kalian lakukan untuk kelestarian hutan.
Semoga kalian hari ini paham ya. Oh iya, mengenai tugas yang ibu berikan, mengenai pembagian kelompok, mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, jangan lupa ya, nanti nama anggotanya ibu akan bagikan di grup beserta dengan tugas apa saja yang harus kalian teliti. Oke, itu tugas kelompok. Yang kedua ada tugas individu. Di situ ada peta Kalimantan, yaitu pertanyaannya itu bagaimana penampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2020. Jelaskan pendapatmu. Warnai peta di bawah ini dengan hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Itu dimintanya tahun 2030. Seperti yang kalian lihat terakhir tahun 2020 seperti yang kalian lihat pada gambar. Lantas bagaimana menurut kalian tahun 2030, bagaimana perubahannya? Apakah tetap sama atau pohonnya semakin berkurang? Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan juga untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Untuk pembelajaran besok kita akan belajar pembelajaran 2 karena hari ini kita masuk pembelajaran 1. Jadi besok kita masuk pembelajaran 2 dengan tema dan subtema yang sama. Oke. Karena materi selesai, kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.